Masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roky Heri Langgi, memimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan Zebra Samrat 2025 pada Senin pagi 17 November 2025 di lapangan upacara Mapolda Sulut. Apel ini diikuti personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dispenda, dan Jasara Harja. Sobat Polri, apel gelar pasukan ini juga diikuti oleh para pejabat Polda Sulawesi Utara, jajaran TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Dispenda Sulut. Dengan operasi ini, Polda Sulawesi Utara berharap dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan. Apel ditandai dengan penyematan pita tanda operasi dan penyerahan bekal kesehatan secara simbolis oleh Kapolda Sulawesi Utara kepada perwakilan personel TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Apel gelar pasukan ini diselenggarakan oleh seluruh satuan tingkat wilayah mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polres di seluruh Indonesia. Operasi kepolisian kewilayahan ini mengusung tema terwujudnya Kamseltib Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Lilin Samrat 2025. Operasi Zebra Samrat 2025 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025, melibatkan 475 personel Polri dan stakeholder terkait yang tergabung dalam Satgas Ops Polda dan Satgas Ops Polres atau Polresta. Operasi bersifat terbuka dengan mengedepankan fungsi lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas secara profesional, bermoral, dan humanis. Adapun sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, baik pada saat maupun pasca operasi Zebra Samrat 2025. Ada filosofi, terjadinya kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran. Jika dia sudah tidak mau tahu dengan aturan, dia akan melanggar. Mulai dari hal yang kecil. Apalagi kalau kita lihat bahwa setiap orang dia berlalu lintas ada 3 unsur pokok. Yang pertama dia siap diri. Nah, kalau dia mabuk kan nggak siap diri dia, atau dia sakit. Dan yang kedua adalah siap peralatan atau kendaraan. Yang ketiga siap administrasi, SIM, sudah jelas mobilnya dan peralatan rem tadi sudah disampaikan. Blok, mungkin juga nggak ada sen kanan. Hanya orang nggak tahu kan kalau dia mau ke kanan atau ke kiri. Jadi kecelakaan. Jadi semua itu diawali dengan pelanggaran. Target operasi tersebut meliputi pengemudi yang menggunakan handphone saat mengemudi, melawan arus lalu lintas, pengemudi di bawah umur, berkendara melebihi batas kecepatan, serta pengemudi yang mengonsumsi narkoba dan minuman keras. Preemptifnya 40%, preventifnya 40%, kemudian 20%-nya kita melakukan penindakan. Di mana penindakan itu kita mengutamakan etle, di mana 95%, dan 5%-nya kita akan menggunakan tilang manual. Nah, dalam tilang manual ini nanti kita lihat kira-kira yang pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan itu akan kita laksanakan penindakan secara manual. Kemudian kegiatan-kegiatan kita laksanakan mungkin secara preemptif kita melakukan pengaturan di beberapa titik yang menjadi rawan kecelakaan, kemudian memberikan himbauan-himbauan, kemudian juga secara preventif kita akan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dalam rangka untuk operasi Zebra ini. Operasi Zebra ini persiapan nanti untuk kita lebaran, untuk Natalan nanti. Turut hadir dalam apel diantaranya para pejabat TNI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Jasara Harja Sulawesi Utara, Kepala BPTD Wilayah Sulawesi Utara, serta pejabat utama Polda Sulawesi Utara. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Nah, Sobat Polri, mari kita patuhi aturan berlalu lintas, kurangi kecepatan, dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Saya, Bribda Marwani, melaporkan dari Manado. Salam Presisi.
Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin memimpin langsung apel gelar pasukan Operasi Zebra Seligi 2025 yang dilaksanakan di lapangan Bayangkara Polda Kepri pada Senin 17 November 2025. Kegiatan ini digelar secara serentak di seluruh Polda dan jajaran di Indonesia sebagai bentuk kesiapan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang Operasi Lilin Seligi 2025. Operasi Zebra merupakan operasi kepolisian yang terpusat yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Korlantas Polri bersama seluruh Polda di Indonesia. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan di jalan raya. Tahun 2025, Operasi Zebra Seligi dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari 17 hingga 30 November 2025, dengan 3 kegiatan utama, yaitu giat preemptif yang meliputi sosialisasi keselamatan berlalu lintas melalui media sosial, media elektronik, dan media cetak, sambang komunitas kendaraan bermotor, serta edukasi ke sekolah, kampus, dan perusahaan. Giat preventif berupa koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan rem cek pengemudi truk dan bus, patroli di lokasi rawan pelanggaran, serta pengawasan di titik-titik padat lalu lintas. Giat represif berupa penegakan hukum secara selektif prioritas melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, baik statis maupun mobile, serta tilang manual terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Operasi Zebra Seligi 2025 dilaksanakan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, serta keselamatan berlalu lintas menjelang Operasi Lilin 2025. Dalam operasi ini, Polda Kepri mengerahkan sekitar 350 personel bersama jajaran Polres dengan dukungan dari TNI, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Kami dari jajaran Polda Kepri melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Zebra Seligi 2025, di mana Operasi Zebra Seligi 2025 ini adalah operasi lalu lintas secara serempak dilaksanakan oleh jajaran kepolisian menjelang Operasi Lilin 2025. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan meningkatkan atau mewujudkan keselamatan dalam berlalu lintas. Kemudian kerjasama dengan Pemkot Batam dalam penataan jalur lalu lintas, termasuk jalur khusus roda 2 bergaris kuning di sisi kiri jalan. Masyarakat dihimbau lebih disiplin menggunakan jalur tersebut dan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pelanggaran yang membahayakan. Keselamatan berlalu lintas berawal dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat sendiri. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Sejumlah pengendara motor yang melanggar aturan berlaku lalu lintas ditindak oleh Satlantas Polres Cimahi di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi pada Senin pagi. Dalam hari perdana operasi Lodaya tahun 2025 ini, polisi juga mensosialisasikan ke pengendara dan ditekankan untuk bersikap humanis bukan arogansi. Sejumlah anggota dari Satlantas Polres Cimahi mulai melakukan operasi Patuh Lodaya tahun 2025 di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin pagi. Dalam hari pertama ini, petugas menemukan sejumlah pengendara motor yang melanggar lalu lintas dengan tindakan tilang karena tidak memakai helm dan tidak membawa SIM. Tak hanya ditindak, Satlantas Polres Cimahi juga mensosialisasikan operasi Patuh Lodaya tahun ini ke pengendara yang menyebarkan poster tentang keselamatan berlalu lintas. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan, untuk tahun ini semua anggota tidak diperbolehkan untuk bersikap arogan, tapi harus bersikap humanis. Terkait mungkin masalah kendaraan, kemudian juga rekan dari Polantas sudah punya SOP untuk melaksanakan itu. Dalam hal
melakukan upaya untuk terus tentunya seluruh ya, bukan hanya pada saat pelaksanaan apel gelar pasukan Zebra Lodaya ini. Itu tentunya tetap kita tekankan bahwa seluruh personil Polri, khususnya untuk Polres Cimahi, agar tidak arogan. Itu dalam hal pelaksanaan kegiatan seluruh pelayanan. Apalagi sekarang adalah juga salah satu gelar yang bersifat kemanusiaan. Jadi beberapa penekanan bahwa ini harus dilaksanakan secara preventif dan represif, juga harus disertai dengan kegiatan humanis. Intinya kehadiran Polantas harus sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi. Sasaran operasi Patuh Lodaya ini pengendara yang tidak memakai helm, tidak membawa SIM dan STNK, serta knalpot tidak sesuai spesifikasi. Satlantas Polres Cimahi akan menindak pengendara dengan 90% secara etle dan 10% secara manual. Target dari operasi Patuh Lodaya ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berkendara di jalan raya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menuntaskan operasi Sikat 2 Musi 2025. Operasi yang digelar selama 15 hari ini berhasil mengamankan lebih dari 1.000 pelaku kejahatan dari berbagai kasus. Berikut laporannya untuk Anda. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Sarli Puspitasari dari Bitumas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan konferensi pers hasil Op Sikat 2 Musi 2025. Operasi Sikat Musi ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober sampai 13 November 2025. Adapun hasil operasi Sikat Musi, ungkap kasus 3C sebanyak 390 kasus, ungkap kasus narkoba 135 kasus, ungkap kasus premanisme sebanyak 575 penindakan. Kegiatan konferensi pers ini dihadiri Karo Ops Polda Sumsel, Kombes Pol Anis Prasetyo SH SIK, didampingi Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Muaimin SIK MH, Senin 17 November 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Polda Sumatera Selatan bersama seluruh jajaran resmi mengakhiri operasi Sikat 2 Musi 2025. Operasi berlangsung sejak 30 Oktober hingga 13 November. Dalam operasi selama 15 hari ini, polisi berhasil mengamankan 1.178 orang dari 1.102 kasus tindak pidana. Dari jumlah tersebut, 392 pelaku merupakan tersangka kasus 3C, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Para tersangka ini diamankan oleh Ditreskrimum Polda Sumsel dan seluruh Polres jajaran. Sementara untuk kasus narkotika, Ditres Narkoba menangkap 156 tersangka. Dari tangan mereka, polisi menyita 18,6 kg sabu, 19.000 lebih butir ekstasi, 28,6 gram tembakau sintetis, 27,4 kg ganja, serta 662 gram serbuk ekstasi. Sedangkan Direktorat Samapta berhasil mengungkap 575 kasus premanisme dengan total 626 orang diamankan selama operasi berlangsung. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, operasi ini digelar untuk menekan tindak kriminal 3C, penyalahgunaan narkoba, dan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat Sumatera Selatan. Kombes Pol Nandang menegaskan komitmennya untuk menekan tindak pidana dan mencegah kriminalitas di daerah Sumsel. Ada 3.966 kegiatan yang dilakukan dalam operasi Sikat 2 Musi 2025 oleh seluruh satuan tugas yang terlibat. Salah satu kasus menonjol dalam operasi ini adalah tertangkapnya seorang bandar narkoba dengan barang bukti 11 kg sabu di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Operasi Sikat 2 Musi 2025 diharapkan mampu menekan angka kriminalitas dan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan di Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memastikan operasi serupa akan terus digelar untuk menjaga keamanan masyarakat. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pasca longsor yang melanda Duku Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, berbagai upaya pemulihan terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan trauma healing yang digelar Polres Banjarnegara untuk membantu para pengungsi memulihkan kondisi psikologis mereka. Kegiatan trauma healing berlangsung pada Senin pagi 17 November 2025 di lokasi pengungsian kantor Kecamatan Pandanarum.
Kabak SDM Polres Banjarnegara Kompol R. Sukendro memimpin langsung kegiatan bersama tim psikologi Polres, Satbinmas, dan personel Polwan. Kegiatan diawali dengan penyampaian bela sungkawa kepada warga yang terdampak bencana tanah longsor. Setelah itu, petugas berinteraksi langsung dengan para pengungsi, mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan emosional agar mereka tidak larut dalam kecemasan. Petugas juga membagikan susu dan makanan ringan kepada anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak bencana. Trauma healing ini bertujuan menenangkan warga, memberikan pertolongan psikologis awal, membangun rasa aman serta membantu korban kembali berfungsi secara sosial. Pendampingan khusus turut diberikan kepada anak-anak, lansia, dan para ibu agar tekanan psikologis tidak berkembang menjadi trauma jangka panjang. Polres Banjarnegara berharap upaya trauma healing ini dapat membantu para pengungsi memulihkan kondisi mental mereka, sehingga mampu kembali menjalani aktivitas dengan lebih tenang. Dari Humas Polres Banjarnegara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.